Baik, kita akan masuk sesi yang kedua dan sesi yang kedua akan dilayani oleh Bapak Pendeta Heri Lumatau, Ketua MP GPDI yang akan melayani kita pada kesempatan hari ini. Oleh sebab itu, waktu dan tempat kami persilakan dengan Bapak Pendeta Heri Lumatau. Beri tepuk tangan yang mulia bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita beri sorak-sorak yang meriah bagi Allah kita, puji Tuhan. Puji Tuhan, saya Pendeta Heri Lumatau. Saya melayani di Bumi Serpong Damai, masuk Provinsi Banten. Dan saya sudah berkeluarga, istri saya 1. Tapi namanya 3. Akte lahir tertulis namanya Aulang Fang. Tapi nama di KTP Sumijati Sindikara. Dan nama panggilan hari-hari Cilani. Jadi 3 namanya. Sampai dia lulus sekolah Alkitab, itu sertifikat yang keluar kelas 1, kelas 2, BJ Batu Malang itu tertulis Lani. Sehingga dia mau masuk S1 itu harus robak. Karena enggak sesuai dengan KTP. Kami dikurniakan 2 orang anak. Yang pertama perempuan Elizabeth 26 tahun. Masih single. Dia saat ini ada di Melbourne, Australia. Sambil tambah kuliah dan juga dia bekerja. Dan anak yang kedua yaitu Nathanael. Umur 23 tahun. Lagi siap-siap untuk sidang Juli awal ini. Dia kuliah di Atmajaya, ya. Mungkin itu dari saya dan mari anak-anak muda yang ada, kita mau lihat Alkitab kita. Kita buka di dalam kitab Kejadian. Kitab Kejadian. Tadi malam saya baru melayani KKR di Bekasi, diadakan oleh Komisi Daerah Penginjilan Jawa Barat. Mereka bikin di Bekasi dan selesai tadi malam jam 10 dan jam 5 pagi saya sudah di bandara untuk datang kemari, ya. Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang pertama dan ayat yang kedua berkata begini. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dari Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Ayat 2, baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf, sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Katakan amin. Anak-anak muda, kita tahu firman Tuhan yang berkata bahwa rancangan Tuhan bagi hidup kita adalah rancangan yang indah. Rancangan yang penuh dengan masa depan yang cerah. Katakan amin. Dan kalau Tuhan yang berjanji, itu senantiasa akan terjadi dalam hidup kita. Tapi bagaimana sikap hidup kita untuk kita menggapai apa yang Tuhan taruh dalam hidup kita, untuk kita boleh menjadi orang yang sukses dan berhasil. Saya terlalu percaya di antara anak-anak muda yang hadir pada pagi hari ini, ada yang akan menjadi pengusaha yang sukses. Ada yang akan menjadi mungkin istri pejabat. Ya, setidaknya kepala desa kan jadi pejabat itu. Ya kan? Ada yang akan mungkin di dalam pemerintahan. Ada yang akan sukses di dalam pelayanan. Ada yang akan berhasil di dalam semua yang dia kerjakan dan lakukan. Dan kita rindu akan hal itu. Kita berpikir mungkin bahwa saya lahir dari orang tua yang pas-pasan.
Saya lahir berada di antara orang tua yang keberadaan pengetahuan umum itu tidak ada. Bahkan kalau mau bicara mengenai gadget, HP, itu saya beli iPhone, Samsung S23, tapi mak pak cuma kirim SMS. Dia nggak pernah buka itu, di situ ada Facebook, bisa Twitter, ya, bisa Instagram. Aduh nggak tahu. Kita bicara apa? Soal keadaan kekinian anak-anak muda itu nggak nyambung dengan orang tua. Bagaimana saya bisa memiliki masa depan yang indah, yang cerah, sedangkan latar belakang hidup saya, orang tua saya hanya petani, orang tua saya cuma jaga mungkin peternakan, orang tua saya itu cuma buruh bangunan, orang tua saya pendidikan itu tidak tinggi. Hei, anak-anak muda, saya ingin katakan bagi kita bahwa di dalam Tuhan, apa yang Tuhan taruh dalam hati kita untuk kita menjadi orang yang besar. Alkitab berkata kita akan menjadi kepala bukan ekor. Katakan amin. Maka pada pagi hari ini kita ingin melihat bagaimana, di mana kita boleh melihat apa yang Tuhan janjikan itu untuk kita memiliki masa depan yang indah. Itu boleh terjadi dalam keberadaan hidup kita. Saya dari keluarga yang cukup menderita. Orang tua saya itu pendeta gembala di satu desa di Manado. Yang kalau jemaat datang bawa persembahan, itu cuma bawa pisang, bawa kelapa, bawa cengkeh dan lain sebagainya. Dan saya berpikir bahwa keberadaan kehidupan yang cukup menderita itu saya akan alami selamanya. Tadi awalnya seperti itu. Tapi pada waktu saya ikut camp seperti ini, seperti anak-anak muda, remaja, pemuda yang ada saat ini, maka saya mendapatkan sesuatu hal yang baru. Bahwa di dalam Tuhan, keberadaan hidup kita untuk ke depan itu ternyata tidak ditentukan dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Tetapi itu ditentukan oleh Tuhan yang senantiasa melihat keberadaan pribadi kita. Katakan amin. Dan lihat Alkitab berkata bahwa Yusuf itu senantiasa disertai oleh Tuhan. Dan apa saja yang dia buat lakukan itu dia sukses dan berhasil. Kita tahu bersama bahwa Yusuf itu ada di tengah-tengah keluarga yang besar. Itu ayahnya yang bernama Yakub memiliki 12 anak laki dan 1 perempuan. Anak-anak Yakub, bro sini. Sebutkan 12 anak Yakub. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Ruben, Simeon, Lewi, Gad, Asher, Isakar, Ruben, Simeon, Lewi, Gad, Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin. Betul? Betul? Kok ragu nih? Hah? Betul. Ruben, Simeon, Lewi, ya, Yehuda, dan Asher, Isakar, Zebulon, Yusuf, Benyamin, ditambah Dina. Dan Alkitab berkata dalam Kejadian pasal yang ke-37 bahwa Yusuf ini paling disayang, dicinta oleh ayahnya. Karena apa? Karena Yusuf didapati oleh Yakub di masa tuanya. Walaupun ada adiknya yang bernama Benyamin. Dan adik-adik atau anak muda, remaja, pemuda yang ada, lihat bahwa Yusuf itu dia pernah mendapatkan mimpi. Bahwa semua saudaranya itu akan tunduk kepadanya. Bahkan matahari, bulan, dan bintang itu kalau saudara baca dalam Kejadian pasal yang ke-37, itu pun akan memberi hormat, akan tunduk kepadanya. Dan akhirnya Yusuf itu dibenci. Dia dijual. Dan Alkitab berkata ayat pokok kita, dia ada di rumah Potifar, orang Mesir. Dan saudara yang dikasihi Tuhan,
lihat bahwa Alkitab menulis dengan jelas apa saja yang dibuat oleh Yusuf itu dia diberkati dan berhasil. Saya percaya semua kita anak muda ingin sukses dan berhasil. Amin. Amin. Ya. Maka saya ingin membawa saudara untuk melihat kenapa Yusuf itu dia bisa berhasil. Betul, dia diangkat menjadi pemimpin di tanah Mesir. Betul bahwa Yusuf itu boleh sukses dan berhasil dan bisa memberi makan semua keluarga daripada saudara-saudaranya. Rahasianya apa? Untuk sukses berhasil. Yang pertama, kita lihat Kejadian pasal yang ke-39 ayat yang ke-7 mulai. Selang beberapa waktu istri tuannya memandang Yusuf dengan berahi lalu katanya, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf menolak dan berkata kepada istri tuannya itu, dengan bantuanku tuanku itu tidak lagi mengatur apa yang ada di rumah ini, dan ia telah menyerahkan segala miliknya pada kekuasaanku. Bahkan di rumah ini ia tidak lebih besar kuasanya daripadaku, dan tiada yang tidak diserahkannya kepadaku selain daripada engkau, sebab engkau istrinya. Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah? Ayat 10. Walaupun dari hari ke hari perempuan itu membujuk Yusuf, Yusuf tidak mendengarkannya. Bujukan itu untuk tidur di sisinya dan bersetubuh dengan dia. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu seorang pun tidak ada di rumah. Lalu perempuan itu memegang baju Yusuf sambil berkata, marilah tidur dengan aku. Tetapi Yusuf meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar. Yang pertama, anak-anak muda, kalau kamu semua ingin sukses dan berhasil, maka langkah yang pertama yang harus ada dalam hidup kita sebagai anak muda, kita mau belajar untuk hidup kudus. Katakan amin. Ya. Hey, saat ini begitu banyak di mana anak-anak muda itu terjerumus dalam pergaulan bebas, dalam seks bebas, dan banyak anak-anak muda dari SMP ternyata sudah mengalami hubungan sebagai suami istri. Tapi saya ingin katakan, Om ingin katakan pada pagi menjelang siang hari ini, kalau hidupmu ingin engkau lihat bahwa engkau sukses berhasil, menggapai semua apa yang engkau impikan, jaga hidupmu dengan kekudusan. Wanita-wanita yang ada di tempat sini jangan murahan, jangan untuk mempesona laki-laki yang ada mulai buka kancing. Padahal mak pak beli baju di toko baju atau kain itu cukup. Gak ada itu buka, gak ada ya. Gak ada itu samping ini. Itu rok itu panjang. Tapi ternyata untuk menggoda itu hidung belang. Itu laki-laki dilabelkan laki-laki apa? Banyak yang buaya. Jangan percaya bahwa cintaku itu seperti bulan purnama, bersinar terus. Mulai pegang tangan, ciuman, raba kiri kanan, dan akhirnya terkapar. Om Heri ada di sini bersaksi. Tadi kan Om Heri sudah katakan, itu hidup dari keluarga yang cukup. Sebelum jadi hamba Tuhan, Om Heri di Manado itu di Sulawesi Utara itu seorang atlet bela diri, ya. Itu Om Heri itu senang ikut kungfu, lalu masuk IPSI pencak silat. Porda 4 Sulawesi Utara medali emas. Orang datang Om Heri cuma, cik, itu kaki masih tinggi tuh. Masih tinggi. Masih ada sisa-sisa masa lalu. Umur 14 tahun itu Om Heri ini udah juara sulut, udah tingkat dewasa. Itu Om Heri cuma jago pokoknya. Aduh, cuma mau banting orang apa orang jago. Di saat nama Om Heri terkenal, masuk koran Manado Post. Wah, diberitakan juara ya ke Jurda, ke juara ini pergi ke Jurnas, pergi Prapon ini. Itu dulu di mana rumput cari kuda, so alami. Aduh,
lihat top ini, terkenal. Maka banyak rumput yang datang. Datang ke rumah saudara. Ada yang gaya bebas. Ya, cewek-cewek Manado beda-beda tipis dengan cewek Palembang. Ya, putih-putih, kuning langsat. Ya, ada yang pakai baju you can see, pakai rok mini, datang. Tapi Om, itu sudah aktif seperti ini. Ada di youth camp, ikut wadah-wadah, ya. Walaupun suara pas-pasan, ikut vokal grup. Yang penting buka mulut, nyanyi di depan. Udah, firman Tuhan tertanam. Dan selama ini Om Heri di mimbar. Selama Om Heri jadi atlet, terkenal, sampai masuk sekolah Alkitab, datang silih berganti wanita perempuan. Untuk udah gaya bebas lah. Tapi Om Heri berdiri di sini sekali lagi. Semua godaan seperti Yusuf. Om Heri tolak. Enggak. Karena di Manado banyak sekali yang terjadi perkawinan dini. Usia masih muda, masih di SMA kelas 1, itu harus dikawinkan. Karena apa? Karena sudah hamil. Dan yang terjadi hidup mereka. Mereka itu akhirnya lahir di kampung, besar di kampung, dan mati di kampung. Waktu kelas 1 SMA, untuk menghidupkan anak, akhirnya apa? Depan rumah, jual cendol. Gak jual diri, jual cendol ya. Kalau berantem, pisah, baru dia jual diri. Benar ya? Hei, anak-anak muda yang ada. Hidupmu itu ada di dalam hati Tuhan. Untuk Tuhan bawa engkau menjadi orang yang sukses berhasil. Tapi di dalam perilaku hidup kita, itu menentukan untuk kita melihat yang Tuhan sudah siapkan. Maka lihat Yusuf, pada waktu ada godaan, gak ada orang yang lihat. Tapi Alkitab berkata bahwa Yusuf, dia berani berkata bahwa enggak. Saya dipercayakan semua dalam rumah ini. Tapi untuk menyentuh engkau enggak. Dipaksa begitu rupa, tiap hari dirayu. Tapi Yusuf, dia tetap untuk berkata tidak di dalam hubungan seks. Anak-anak muda, saya ingin katakan pada pagi siang hari ini. Jaga hidup kekudusan. Katakan amin saudara. Ya. Jangan sampai engkau salah jalan. Sehingga rancangan Tuhan untuk membawa hidupmu begitu indah, itu akhirnya gagal. Kalau kita mungkin sudah terlanjur, belum ada kata terlambat untuk kita datang kepada Tuhan. Supaya Tuhan lawat dan pulihkan kita. Amin. Ya. Jadi bagi pria-pria, ini laki-laki ini, laki-laki Palembang, aduh, Om lihat memang laki cowok-cowok memang hebat, luar biasa. Tapi jangan sampai engkau menghancurkan anak orang. Hei, hidupmu indah di dalam Tuhan. Tuhan ingin membawa engkau menjadi orang yang luar biasa. Tapi jaga hidup. Om Heri punya anak, itu Nael, dia tinggi. Dia SMA di UPH College. Kemudian masuk di Atmajaya. Dia pemain basket. Dia juga suka bola, ya. Dan anaknya itu, ya bolehlah ganteng. Lebih ganteng dari papanya. Ya. Om Heri pernah lihat bahwa dia pernah pacaran dengan seorang artis, ya. Dia pernah bawa perempuan yang, aduh. Tapi Om Heri cuma pesan sama dia. Jangan kamu melakukan hubungan seks bebas sebelum kamu berkeluarga. Dan dia berkata apa? Siapa? Laksanakan. Karena kalau kamu lakukan itu, habis masa depan. Kuliah dulu, kerja, baru mau menikah, silakan menikah.
Anak-anak muda, baik laki atau perempuan, belajar untuk kita mempertahankan itu kesucian. Jangan karena sayang padahal cinta buta. Jangan karena hanya laki-laki yang merayu begitu tinggi dan mengancam kalau enggak kasih saya akan putusin, saya akan tinggalin. Kemudian wanita-wanita menyerahkan hidupnya. Jangan. Biar kita tahu bahwa hidup kita itu dalam pengawasan Tuhan. Kita harus tahu bahwa hanya iblis yang senantiasa menyuarakan dalam hidup kita bahwa kita ini lemah, tidak berdaya. Tapi kita itu memiliki Yesus Tuhan yang besar dan luar biasa. Dan kalau kita mau hidup kita sukses berhasil, yang pertama jaga apa? Kekudusan. Bilang kiri kanan, jaga kekudusan. Ya. Jangan mudah terbuai dengan rayuan gombal. Jangan percaya bahwa dia akan memetik bunga mawar dari planet Mars, itu nggak mungkin. Ya, jangan percaya kalau dia berkata bahwa hujan badai dan lain sebagainya itu dia akan setia. Jangan. Sebab di saat wanita menyerahkan dirinya kepada lelaki yang belum suami istri, maka akibatnya kehancuran bagi wanita yang ada. Dia akan dipermainkan, dia akan mengalami kekerasan fisik, dan dia tidak dihargai. Itu sebabnya wanita-wanita jaga hidup. Bahwa engkau indah, engkau berharga, engkau mulia, dan hidupmu itu akan cerah di dalam Tuhan. Amin. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, Yusuf sukses berhasil memiliki masa depan yang cerah, yang indah. Karena selain jaga kekudusan, hal yang kedua, Kejadian pasal yang ke-41. Kejadian pasal yang ke-41 ayat yang ke-38, Alkitab berkata begini. Kejadian 41 ayat 38. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini? Seorang yang penuh dengan apa? Roh Allah. Katakan amin. Hei, bagi anak muda, kitab Yoel sudah menuliskan bahwa di akhir zaman ini bahwa pencurahan kuasa Tuhan, Roh Kudus diberikan itu kepada semua manusia, kepada kita semua orang percaya. Janji Tuhan itu sudah digenapi di loteng Yerusalem dan itu bekerja sampai saat ini. Bahwa anak-anak muda mereka akan melihat kemuliaan Tuhan karena Tuhan boleh urapi. Tuhan boleh memberikan hal-hal yang dahsyat yang luar biasa. Karena pekerjaan roh itu begitu hebat sekali. Maka anak-anak muda yang ada saat ini, biarlah hidup kita ini kita mau untuk dipimpin, untuk berjalan dengan roh Allah. Amin. Ya. Kalau kita memiliki kuasa, maka siapapun kita akan dipakai oleh Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Roh Kudus akan bekerja untuk membawa kita bahwa hal-hal yang belum kita ketahui itu dikerjakan roh dalam hidup kita. Dan dengan keberadaan hidup kita boleh menjadi alat Tuhan untuk memberkati begitu banyak orang. Kisah 1 ayat yang ke-8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus itu turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku. Yerusalem, Galilea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Dan orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang senantiasa setia dalam Tuhan. Orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Orang yang memiliki Roh Kudus adalah orang yang senantiasa taat
dan akan senantiasa berjalan di jalan Tuhan yang benar. Jadi bagi kita anak-anak muda seperti Yusuf, dia ternyata boleh dikatakan oleh Raja Mesir bahwa mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan Roh Allah. Zaman ini adalah zaman di mana anak-anak muda akan berkarya. Tapi firman Tuhan mengajarkan bukan oleh kuat, bukan oleh gagah, tetapi oleh Rohku, kata Tuhan. Maka siapapun kita, hei anak-anak muda, kita mau hormati akan Roh Kudus karena dia adalah pribadi Allah. Bawa keberadaan hidup kita untuk kita senantiasa mau hidup lengket dekat dengan Tuhan. Siapa yang di sini kalau pagi hari itu bangun dia cari HP atau dia berdoa dulu? Yang cari HP duluan siapa? Gak usah gaya rohani di sini. Ya. Siapa yang jujur? Bangun pagi lihat. Apa si doi sudah hai atau belum nih? Ya. Siapa yang doa pagi hari? Haleluya. Ya. Pagi-pagi siapa yang suka baca Alkitab? Hah? Puji Tuhan. Ya. Orang yang dipimpin Roh Allah itu akan suka dengan hal-hal rohani. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu akan senang ada di hadirat Tuhan. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus itu dia senang untuk melayani Tuhan. Orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus dia mau terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, lihat kakak-kakak yang di belakang. Ya, mereka punya kegiatan tapi mereka lihat tuh memberi diri untuk ada di dalam pelayanan. Wow, luar biasa. Hei, anak-anak muda, waktu inilah untuk karya Roh Kudus itu bekerja di dalam hidupmu. Engkau akan melihat bagaimana pemakaian Tuhan itu begitu hebat dan luar biasa. Ya, jadi akhir zaman ini ada begitu banyak godaan, ada begitu banyak goncangan, ada begitu banyak hal-hal yang akan bisa membuat iman kita itu luntur. Tapi kalau kita berjalan dengan Roh Allah, maka kita akan tetap setia di dalam Tuhan. Kita akan berani berkata apa? Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali anak Tuhan, tetap anak Tuhan. Walaupun yang datang itu, aduh, ini kayak aktor di drakor ini. Aduh, ganteng ini. Ya, dia punya rambut, dia punya wajah, dan ingin berkata, sudah tinggalin Yesus. Gak usah lagi gereja. Gak usah ada di komunitas anak muda. Orang yang dipimpin oleh Roh Kudus, dia akan kuat terhadap godaan. Amin. Jadi anak-anak muda, biar lawatan Roh Kudus itu senantiasa harus kita alami. Amin. Kemudian hal yang ketiga. Hal yang ketiga, anak-anak muda lihat di dalam kitab Kejadian, saudara lihat Kejadian pasal yang ke-45. Kejadian pasal yang ke-45. Kita lihat ayat Ayat yang pertama mulai berkata begini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf. Ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah Yusuf keras-keras. Sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf.
masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya. Sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Ayat 4 perhatikan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Hal yang ketiga, Yusuf boleh berhasil. Dia boleh sukses. Karena ternyata dalam perjalanan hidupnya, yang tidak baik dia alami. Yang sangat sakit secara daging. Yang pengalaman yang sangat buruk. Yang dibuat oleh saudara-saudaranya. Alkitab berkata bahwa Yusuf dia tidak menyimpan dendam. Yusuf tidak menyimpan amarah. Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Yusuf tidak dendam terhadap saudara-saudara yang memukul, menganiaya, membuang dia di sumur tua, menjual dia, menganiaya dia. Yusuf tahu saudara-saudaranya ini yang melakukan kejahatan terhadap dirinya. Tapi Alkitab berkata, Yusuf dengan hati lapang, tangan terbuka, berkata kepada saudara-saudaranya, ini aku Yusuf yang kamu jual. Sini dekat-dekat, jangan jauh-jauh. Sini peluk aku. Hei, anak muda, kalau engkau pernah mengalami hal yang pahit, yang dilakukan mungkin oleh saudara kandungmu, yang dibuat oleh mama papamu, yang dibuat oleh mungkin orang yang kamu percaya. Belajar untuk melepaskan pengampunan. Jangan simpan dendam. Jangan simpan kepahitan. Jangan simpan akar pahit. Jangan simpan amarah di dalam hidupmu. Karena Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami bahwa ada kata-kata yang berkata, ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni apa? Orang. Nah, dan ayat seterusnya berkata, kalau kita tidak mengampuni, maka Bapa di sorga tidak akan apa? Mengampuni kita. Kalau Bapa di sorga mendapati kita itu ada dendam, amarah, benci, dan dia tidak ampuni, habis hidup kita. Maka dalam perjalanan hidup kita, anak-anak muda, siapapun kita pernah kecewa. Karena kita minta sesuatu kepada orang tua, mereka tidak bisa kabulkan, mereka tidak bisa berikan. Ada orang juga mungkin teman yang menyakiti hidupmu. Engkau setelah berbuat baik, tetapi dia memfitnah, menjual nama baikmu. Atau mungkin ya, engkau berjalan dengan mungkin sudah punya pacar, tapi teman baikmu ternyata dia ambil seperti motor dibelokan. Dia ambil pacar kita. Dan kita berkata sakit sekali. Dan mulai merencanakan, awas, nanti lihat, saya akan lakukan ini. Dan lain sebagainya. Hei anak muda, apapun yang kita pernah alami, rasakan, yang dibuat oleh orang lain yang sangat menyakitkan. Belajar untuk kita melepaskan apa? Pengampunan. Om Heri kawin dengan nama tadi 3. Dia itu bungsu dari 5 kakak beradik. Kami satu angkatan, tapi karena di sekolah Alkitab Beji itu siswa-siswinya 600 orang, itu banyak. Jadi cuma kenal, oh iya itu gadis itu tuh siswi itu dia tinggi. Wah putih dia cantik, cuma begitu-begitu. Oh itu siswa, iya dia itu orang Batak. Oh kalau dia nyanyi suaranya tinggi, jadi saling kenal begitu. Oh itu dia kalau khotbah bagus ya, tapi nama samar-samar. Karena siswa-siswi nggak boleh bicara di sekolah Alkitab. Maka ada yang jodohin. Waktu reuni ada yang jodohin saya dengan istri saya. Mereka sudah, saya nggak tahu, mereka sudah datang kepada dia dan berkata, Lan, ada teman angkatan kita.
dia itu udah sukses jadi gembala. Padahal baru ada 10 anak remaja. Wah sukses, dia udah jadi gembala. Kemudian ini cewek ini mulai tertarik, ya. Dan dia cuma minta syarat begini. Apa itu yang kamu perkenalkan, dia tahu musik, tahu main gitar. Mereka belum tahu kondisi saya kalau saya itu nggak tahu main musik. Gitar pun nggak tahu, tapi mereka jawab begini. Waduh Lani, dia kalau main gitar, itu gitar dia kasih balik. Kalau biasa main begini, dia pokoknya jago sekali. Ya, oh jadi jago dia. Ya, DP suara juga jago. Aduh. Maka singkat cerita, ketemu dan kita salaman. Ya, oke, disuruh datang main. Ya, sudah akhirnya lanjut dan hampir 1 tahun kita kenal, kita pacaran, kemudian saya melamar dia. Saya berkata kita nikah nih. Karena ini wanita ini jadi rebutan waktu di angkatan 39. Aduh, putih tinggi ya, pokoknya cantik lah. Maka saya berkata jangan lama-lama karena ongkos berat ini. 10 anak remaja, ya kan, mau pacaran lama-lama, aduh, ya. Maka saya langsung, ya, melamar, diterima. Diputuskan tanggal 12 April 97 itu acara pemberkatan nikah kita dan resepsi. Sudah, undangan jalan, ya. Pendeta untuk berkati kita saya udah undang, Bapak Pendeta Frans Tumbelaka, Ketua MDDKI dulu, udah almarhum, ya. Udah, tempat yang sekarang ini di Center Park itu, depannya itu, sampingnya ada Soho itu gedung Dewa Ruci situ. Nah, di situ ada tempat untuk acara. Bikin di situ. Tahu nggak? Seminggu sebelum acara itu, maka keluarga daripada pacar saya itu kumpul. Keluarga mama papanya kumpul. Untuk rapatkan itu acara yang tinggal seminggu yang undangan sudah jalan. Dan mereka itu nggak taunya ada yang provokasi. Bahwa pokoknya jangan kawin dengan pendeta. Apalagi orang Manado. Aduh. Dan singkat cerita mereka batalin. Rapat itu memutuskan bahwa saya itu seorang pendeta orang Manado nggak boleh kawin dengan ini orang Cina ini. Waktu saya dengar itu saya langsung duduk. Memang melantai. Tapi saya enggak uring-uringan di lantai, bolak-balik. Enggak ada. Saya cuma duduk ada sambil saya pegang kepala saya. Karena anak-anak muda, itu saya umur 27 tahun, itu rambut saya sudah begini. Di tempat praktek, itu saya seminggu sekali berpuasa, tumpang tangan supaya rambut tumbuh. Tapi enggak terjadi. Ini benar. Saya berdalam nama Yesus. Saya praktek supaya siapa tahu ada anak jemaat kan itu suka. Ya. Cuma rambut saya sudah enggak ada begini. Maka pada waktu saya dapatkan ini pacar saya kemudian mereka putuskan, itu saya melantai. Pegang kepala, aduh habis ini. Siapa lagi yang mau nih yang begini? Udah nih. Secara manusia, marah enggak adik-adik kalau mendapatkan perlakuan seperti itu? Hah? Undangan udah jalan. Itu catering udah bayar, gedung udah bayar, kemudian dibilang batal. Marah enggak kita? Marah ya? Maka saya pun itu harusnya seperti itu. Terhadap cici dan koko-kokonya. Sampai mamanya itu ikut-ikutan. Tapi saya bisa lakukan itu. Apalagi, itu umur begitu. Kita punya kaki kalau karena masih latihan kalau pagi-pagi. Sekarang udah enggak, udah perut udah besar. Tapi kaki masih tinggi waktu itu. Masih ada sansak di rumah yang saya begitu ya. Saya masih terlatih di usia seperti itu. Dan waktu mendapatkan hal seperti itu, perlakuan seperti itu, saya ambil keputusan untuk apa? Tidak benci. Saya tidak dendam.
Dan singkat cerita akhirnya bisa kawin. Karena saya datang kepada mamanya dan berkata, tante, itu saya mau tetap nikah sama anak tante. Dia punya mama jawabnya apa? Her, kamu udah ngaca belum? Sudah, udah ngaca saya. Kamu bisa bahagiin gak Lani? Karena kakak-kakak cicinya itu lihat kamu gak bisa untuk bahagiakan. Di pelayanan mereka udah cek kamu itu baru memiliki 10 anak remaja yang orang tuanya itu kalau mereka ke gereja titip persembahan uangnya yang gambar monyet waktu itu. 500 perak. Ya. Jadi nggak mungkin. Saya berkata, iya tante. Maka timbullah roh menado saya. Saya berkata, binatang pura-pura mati ini. Tante, saya pokoknya saya bicara dengan begitu halus ya. Kebalikan dengan nado yang begitu berapi-api. Ini saya kasih turun suara saya. Tante, pokoknya kalau Lani dengan saya dia bahagia. Dia akan senang. Dia ini Heri tanggung jawab. Ya. Singkat cerita akhirnya kita diloloskan. Oke, boleh. Asal janji ya, tante gak mau lihat kamu begini sama Lani. Iya tante. Lalu itu Cici Koko gimana? Mereka aman. Saya yang lahirkan mereka. Nanti saya bicara. Maka adik-adik kita nikah. Kita nikah walaupun mereka hadir tapi wajah mereka itu kayak buah pepaya tuh. Ya, gak apa-apa. Dan itu berjalan sampai saya mungkin 3 tahun. Sudah lahir anak pertama. Itu Ica perempuan. Itu kalau saya datang Imlek ya. Dari pagar saya udah teriak, gongsi facai. Gak ada yang jawab. Saya masuk rumah, udah pakai bahasa Indonesia, selamat pagi, selamat siang. Orang banyak dalam. Mereka cuma lihat cicak di dinding. Saya masuk, gak dilihat. Gak ada yang saya lihat ekor mata begini, gak ada. Semua mereka, tapi gak apa-apa. Saya tetap hamba Tuhan, itu kan hamba Tuhan, itu kan dolos memang. Wah kalau diajarkan di Alkitab, di sekolah Alkitab itu keset. Ya jadi saya maju terus. Yang saya ingin katakan, bahwa waktu saya yang harusnya itu dendam benci sama mereka. Dan saya tidak lakukan, maka apa yang terjadi? Itu mama mertua, cici paling tua, dia itu accounting pribadi dari Rudi Hadiswarno, itu penata rambut. Itu Langfa namanya. Cik Lalan. Itu saya boleh baptis. Katakan amin dulu. Tadinya dia itu kayak singa betina yang lapar. Kalau lihat saya dia. Tapi dia di satu waktu di mana dia nggak bisa tidur malam. Karena ada suara yang berkata bahwa kamu itu harus mengakhiri hidup. Harus gantung diri. Karena dia punya agama waktu itu yaitu di Permata Hijau. Dia menjadi asisten, dia punya guru meditasi. Ya di Permata Hijau itu ada orang India, banyak orang kumpul di situ. Dan dia itu asisten memang dekat, ya. Dan pada waktu di mana dia mendapatkan suara dia harus akhiri hidupnya dengan gantung diri, maka dia takut tidur malam. Sehingga badannya itu kurus sekali. Sampai saya berkata kepada istri saya, adiknya, saya berkata, Lan, itu Cilalan udah gak lama kayaknya. Dia berkata iya benar udah gak lama. Tapi waktu kita ngomong begitu tiba-tiba dia panggil istri saya. Lan boleh gak Heri itu berdoa untuk saya? Saya berkata datang istri saya. Her itu Cilalan minta kamu doain dia. Udah doain aja. Saya jual mahal. Saya berkata enggak. Percuma kan agama dia lain. Kita Yesus. Udahlah kamu doain aja. Karena dia rayu, habis itu nanti kita minum di Starbucks, ini. Oke, iya. Maka saya maju. Saya berkata sama Cilalan, kenapa Cilalan? Doain. Oke Cilalan, saya belum mau doain, tapi saya mau kasih firman. Maka dalam 1 bulan 30 hari itu, saya tetap melayani dia bersama istri saya. Kasih firman,
terus doain. Kasih firman, doain. Dan setelah 30 hari, itu akhirnya dia sembuh. Dan minta untuk dia dibaptis. Wow, saya baptis dia. Dia nggak kawin, saudara. Hartanya banyak. Sampai itu dia berkata kepada, dia panggil istri saya dan berkata, Lan, mana KTP kamu? Kamu ikut dengan saya. Mau tanda tangan. Tanda tangan apa? Kalau Cilalan ada apa-apa, itu semua ini untuk kamu. Waktu saya dengar seperti itu, saya sampai berkata, waduh, itu dahsyat itu Tuhan. Ya, dia karena kita alasan bisa membenci. Pokoknya tidak ada maaf, itu model seperti itu. Tapi akhirnya karena kita tidak membenci, tidak marah, itu Tuhan buka dia boleh menjadi anak Tuhan. Dia jadi setia sekarang, rajin sekali. Yang kedua koko paling tua, ya laki-laki ini. Itu dia macan lapar kalau lihat saya. Tapi umur 56 tahun, itu dia datang panggil istri saya dan berkata, Lan, saya mau menikah. Saya dapat Cina Pontianak. Saya mau untuk Heri yang berkati nikah. Saya jual mahal. 3 bulan dulu masuk gereja. Baptis baru saya berkati. Mereka ikutin. Ya. Jadi semua itu mereka keberadi singkat cerita. Mereka boleh menjadi anak Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya kalau benci mereka. Kalau saya marah mereka. Kalau saya dendam. Apa yang mereka buat terhadap saya. Mungkin mereka saat ini tidak menjadi anak Tuhan. Tapi karena saya melepaskan pengampunan. Saya tidak benci. Saya tidak marah. Saya tetap senyum. Saya tetap berbuat baik. Maka mereka sekarang boleh menjadi anak Tuhan yang setia. Anak-anak muda. Lepaskan maaf, pengampunan terhadap orang-orang yang pernah menyakiti hidup. Amin. Jangan dendam terhadap orang tuamu. Jangan dendam kepada pelayan-pelayan di gerejamu. Jangan marah terhadap mungkin orang yang engkau percaya itu pernah berbuat salah. Lepaskan pengampunan. Yusuf, dia dipromosikan, dia diangkat, dia berhasil, dia diberkati. Karena ternyata ketiga hal. Bahwa yang ketiga dia boleh melepaskan apa? Pengampunan, maaf. Amin. Amin. Ya. Jadi itu yang ketiga. Yang keempat. Yang keempat kita lihat bersama itu ada di dalam kitab Kejadian. Kejadian pasal yang ke-49. Kejadian pasal yang ke-49. Kita lihat bersama di dalam ayat yang ke-22 Alkitab berkata begini, lalu kita buka nanti Kejadian 50. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Kejadian 49:22. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. Walaupun pemana-pemana telah mengusiknya, memananya dan menyerbunya. Namun panahnya tetap kokoh dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat, pelindung Yakub. Oleh sebab gembalanya gunung batu Israel. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau. Dan oleh Allah yang maha kuasa yang akan memberkati engkau. Dengan apa? Berkat dari langit di atas. Dan berkat samudera raya yang letaknya di bawah. Dengan berkat buah dada dan kandungan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu. Yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad.
semuanya itu akan terus ke atas kepala Yusuf. Ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Lihat Kejadian pasal yang ke-50 ya. Kejadian pasal yang ke-50 kita lihat beberapa ayat saja di sini. Ayat yang ke-15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Ayat 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya, serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan apa? Menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghibur mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Anak-anak muda, pasal yang ke-49 kita sudah baca bahwa Alkitab berkata Yusuf itu diberkati. Dengan berkat yang luar biasa dari langit, ya, dari samudra, pokoknya berkat melimpah. Dan ayat yang pasal yang ke-50 yang barusan kita baca, bahwa ada kekhawatiran dari saudaranya. Tetapi Yusuf dia berkata, enggak usah takut. Saya tidak membenci kamu. Tapi dengan berkat yang ada, saya akan menjamin hidupmu, anak-anakmu, keturunanmu. Yang keempat, kalau kita ingin melihat hidup kita itu dipromosi, diangkat, memiliki masa depan yang indah, yang cerah, biar kita memiliki kebaikan hati. Haleluya. Haleluya. Harus baik. Baik dalam arti di mana kita bisa membagi. Baik dalam arti di mana kita bisa dengan bukan hanya juga materi, dengan kata-kata kita, itu kita bisa memberkati orang lain. Dengan apa yang ada pada kita, talenta kita, karunia-karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita, itu kita senantiasa mau bagikan kepada orang lain. Amin, ya. Jadi kalau saudara memiliki harta, berbuat baik, menabur, di dalam hartamu puji Tuhan. Tapi kalau kamu memiliki skill, keahlian yang tidak mungkin dimiliki oleh rekan teman yang lain, biarlah kita juga mau membagi itu. Katakan amin, saudara. Ya, jangan saudara hanya pakai hidupmu untuk dirimu sendiri. Yusuf seorang yang luar biasa. Alkitab berkata dia diberkati oleh Tuhan. Tetapi berkat itu dia tidak makan sendiri. Dia mau membagikan kepada orang lain. Mereka susah, dia hibur dengan kata-kata. Mereka perlu makan, dia beri mereka makan. Anak-anak muda, jadilah kita pemuda yang baik. Amin. Yang tahu membagi dengan apa kelebihan kita. Sekali lagi, apakah itu talenta? Apakah itu skill keahlian yang ada di dalam hidupmu? Kepintaranmu, ya, dan lain sebagainya. Lakukanlah kebaikan untuk bisa dinikmati oleh orang banyak. Amin. Haleluya. Saudaraku, anak saya Elizabeth yang sekarang di Melbourne, itu dia sebelum dia berangkat tahun kemarin, dia sudah lulus S1, tapi dia itu tetap dipanggil oleh SMA-nya. Ya,
Padahal dia sudah jadi alumni, itu dia punya SMA sudah lama. Tapi sejak dia tamat, itu mereka selalu panggil dia untuk kasih latih anak-anak SMP, SMA. Untuk mereka itu 17 Agustus ada paskibraka dan lain sebagainya, itu dia latih. Ya. Dan saya berkata, kamu papa lihat semester pertama sudah kuliah, kok masih lari ke sana? Sampai sudah lulus, lari ke sana. Iya Pak. Ica juga nggak tahu kenapa Ica selalu dipanggil untuk melatih mereka. Ya, mungkin mereka melihat Ica punya ada kelebihan yang harus ditransfer, diberikan kepada adik-adik yang ada di SMP SMA. Dan dia lakukan itu tanpa bayaran. Dia lakukan, pulang itu udah hitam karena terik matahari mereka latihan. Tetap dia latihan. Ya, dan ternyata dia boleh menjadi berkat dengan kelebihan dia. Walaupun gak ada upah sekali lagi yang dia dapat. Tapi dengan senang hati dia itu seperti ya ABRI TNI kasih latihan. Dia harus praktekkan dan ada bersama-sama dengan mereka. Duduk di lantai pokoknya segala macam dia lakukan ya bersama. Dia boleh menjadi berkat sampai dia sudah pergi ke Australia udah 1 tahun lebih ya. Dan anak saya yang kedua itu Nael. Dia banyak sekali kelebihan. Tapi yang saya lihat dari anak lelaki saya ini, bahwa dia itu tidak mau menunjukkan dia punya kemampuan kelebihan. Ya, dia dari kecil sudah bisa main drum di gereja. Tapi masuk pemuda dia nggak pernah melayani. Saya tanya El, kenapa kamu nggak salurkan itu? Dia berkata nggak dapat jadwal. Pemain drum sudah banyak di gereja. Dalam hati saya, itu gereja papamu. Yang atur semua itu majelis untuk pelayan kan papa tinggal ngomong. Papa tanya ya. Akhirnya dia berkata, iya Pak saya lagi malas nih, gak mau. Jangan, kamu harus main lagi. Ya, jangan cuma game, jangan cuma olahraga basket, bola. Harus lagi, ya lakukan itu. Dan sekarang akhirnya dia berkata begini, Pak, saya kan udah mau 22 masuk 23 tahun. Sudah banyak pemain-pemain baru. Biar saya Pak di multimedia aja Pak. Main belakang katanya. Supaya nggak tampak tapi dia yang bermain. Sound system biar saya yang main. Ya, itu pokoknya multimedia sound system saya aja Pak yang pegang. Bilang kepada majelis multimedia biar Nael yang pegang. Maka dia lakukan itu. Dia salurkan itu. Minggu sore saya ada pelayanan, ada ulang tahun di Ciledug, ya, ulang tahun gereja sama ulang tahun gembala setempat. Dan saya terlambat untuk datang balik untuk ibadah malam. Tapi ibadah jam 6, jam 5 itu seperti om ya kakak-kakak di atas, dia udah foto, laporkan di grup, dia sudah di gereja. Dia foto itu komputer dan berkata cek bahwa dia udah di posisi. Siap untuk melayani. Dan saya sebagai orang tua, sebagai gembalanya itu senang. Maka kalau dia sudah begitu, tanpa dia minta, habis ibadah saya datang, ada tamu pas waktu itu dari Medan, ya Sumatera Utara. Saya datang, dia datang hampiri saya dan saya udah ngerti. El, sudah Pak, saya udah melayani, saya mau jalan dulu, mau pergi main. Ya, tapi Pak, mau makan malam Pak. Ya. Sendiri atau sama teman? Oh sama teman. Karena sudah melayani, sudah ya. Saya kasih dia. Dan dia senang sekali. Dan dia aktif, setia terus melayani. Dengan apa yang Tuhan percayakan. Anak-anak muda, Yusuf dipromosikan. Yusuf dia boleh menjadi orang hebat. Karena yang poin yang keempat, dia tetap berbuat baik dengan apa yang dia miliki. Jangan jual mahal dalam pelayanan. Anak-anak muda. Engkau punya kemampuan apapun, kita harus kembalikan untuk Tuhan dan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, saudara bisa mungkin main rebana, saudara bisa banner, saudara mungkin bisa WL, saudara bisa singer, saudara bisa pegang sound system dan lain sebagainya. Ya, lakukan itu untuk Tuhan. Karena Tuhan berikan lengkapi hidupmu untuk engkau boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, saat inilah untuk engkau bangkit, bahwa engkau adalah generasi yang senantiasa mau berdampak kepada banyak orang. Engkau adalah generasi
yang senantiasa tahu rencana Tuhan itu ada di dalam hidupmu. Dan engkau mau mengalir dengan rencana Tuhan. Dan Om percaya, kalau hidupmu memiliki karakter seperti Yusuf, maka orang lain boleh ragukan hidupmu. Tetapi hidupmu indah di mata Tuhan. Apa yang engkau tidak pernah pikirkan, timbul dalam hati, belum pernah engkau dengar, belum pernah engkau lihat, itu Tuhan sudah siapkan di dalam hidupmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Tetap semangat, tetap setia, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya serahkan kepada panitia. Saya jemput semuanya bangkit berdiri ya. Pemain musik naik ke atas. Kita mau meresponi firman Tuhan. Bagaimana proses dalam hidup kita sebagai anak-anak muda. Seberapa berat atau seberapa besar tantangan kita di dalam kita menjalani hidup. Percayalah, ketika kita tetap setia, ketika kita tetap berada pada tracknya Tuhan, maka Tuhan akan mempromosikan kita dan kita akan menjadi orang-orang yang luar biasa dalam menjalani hidup kita. Amin. Amin. Siapa yang rindu di sini menjadi anak-anak muda? Jangan nantilah Om, nantilah Bang. Sabar, ada waktunya kok untuk kami sukses, ada waktunya kok untuk kami berhasil. Kalau bisa kalian berhasil mulai hari ini, kenapa nunggu nanti? Kenapa tunggu besok? Kalau kalian bisa ambil pelayanan hari ini, kenapa harus tunggu minggu depan? Kenapa harus tunggu tahun depan? Aku belum begini Om. Itu hanya sebuah alasan untuk kalian tidak mau terlibat, untuk kalian tidak mau apa yang sudah Tuhan percayakan untuk kalian aktifkan. Melalui acara Fully Alive Conference ini teman-teman. Ayo, apa yang ada potensi-potensi dalam hidup kalian, pakai. Apa yang sudah Tuhan percayakan, pakai semuanya. Apa yang hari ini kalian jalankan, semuanya pergunakan guna hormat kemuliaan Tuhan. Amin. Saya undang Bapak Pendeta Ferdinand Ginting maju ke depan. Haleluya, terima kasih Bapak di sorga. Haleluya Yesus. Bapa, hari ini kami anak-anak mudamu. Kami tahu Tuhan, Yusuf ditolak, Yusuf dibenci. Tapi ketika dia berada bersama dengan Engkau promosikan dia Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami percaya sebagaimana kehidupan Yusuf yang Kau angkat dengan begitu luar biasa. Hari ini pun terjadi dalam hidup kami Tuhan. Oleh sebab itu hari ini kami mau Tuhan dipulihkan. Berapa banyak anak muda Engkau yang hari ini hadir. Mungkin kau merasa ditolak. Kau merasa disakiti seperti Yusuf. Sampai hari ini kau masih menyimpan kebencian dan dendam. Kalau ada engkau orangnya, bolehkah angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya ingin berdoa buat teman-teman. Kau yang masih menyimpan luka, sakit hati dan kecewa, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bolehkah kau maju ke depan, tinggalkan tempat dudukmu, maju ke depan kau yang angkat tangan, lari-lari. Hari ini kau yang masih menyimpan sakit hati sampai hari ini, maju ke depan, tinggalkan tempat dudukmu, maju ke depan. Kau yang masih menyimpan sakit hati dan luka, maju ke depan. Haleluya. Oh, haleluya. Yes. Yes.
menyimpan kebencian. Saya mau mengampuni hari ini. Ya, mari hamba-hamba Tuhan, bolehkah bantu saya untuk berdoa bagi mereka? Ya, lepaskan pengampunan hari ini. Seperti Yusuf tidak menyimpan sakit hati. Oh, haleluya Tuhan. Cabut segala kepahitan, sakit hati dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami cabut semuanya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Sembuh hari ini. Dalam nama Yesus. Mulai hari ini Tuhan. Cabut semua kepahitan. Tolak semua luka-lukamu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hidupnya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Cabut semua sakit hatimu. Sakit hatimu disembuhkan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Orang yang menyakitimu, mungkin orang tuamu melukaimu, mungkin kau ditolak oleh orang sekitarmu. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Sembuh. Pulih. Pulih. Dalam nama Yesus. Cabut. Cabut semua. Cabut. Keluar. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar. Dalam nama Yesus. Keluar segala kepahitan. Dalam nama Yesus. Cabut. Tolak. Usir dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami cabut semuanya. Keluar dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Cabut semua. Dalam nama Yesus. Ya. Kami tolak roh kepahitan. Roh kebencian. Keluar. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Sembuh. Pulih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh. Pulih. Pulih. Sembuh. Dibebaskan. Lepas dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh, haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ya. Sembuh. Bebas. 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 Lepas. Ampuni. Ampuni. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Ya. Roh kebencian. Roh kepahitan. Tolak dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya. Ya. Sembuhkan.
boleh kembali. Yang sudah doakan boleh kembali. Yang belum tetap berdiri. Haleluya. Yes. Haleluya. Kita tetap dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Tadi kita belajar firman. Selain Yusuf tidak menyimpan kepahitan. Selain Yusuf tidak menyimpan kebencian. Tapi Yusuf juga menjaga kekudusan dalam hidupnya. Dia tidak kompromi dengan dosa. Dia komitmen untuk terus hidup dalam kekudusan. Hari ini saya mau semua kita tutup mata. Jangan lihat kiri kananmu. Berapa banyak kau anak muda. Mungkin hari ini kau berkata, Tuhan, aku telah jatuh dalam dosa. Aku telah jauh. Aku tidak jaga kekudusan. Tapi pada siang hari ini saya berkomitmen untuk hidup dalam kekudusan. Kalau kau orangnya anak muda, kau gak perlu lihat kiri kananmu. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Ya, tinggi-tinggi, tinggi-tinggi. Jangan lihat kiri kananmu, tinggi-tinggi. Ya, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Maju ke depan, tinggalkan tempat dudukmu. Mari. Kau yang angkat tangan maju ke depan. Lari, lari, lari. Mari semua yang angkat tangan maju ke depan. Jangan lihat kiri kanan, mari. Saya melihat banyak tangan-tangan yang terangkat. Mari. Yang di belakang maju ke depan. Mari maju ke depan. Kau mau menjaga kekudusan. Haleluya. Ya. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengampuni. Dalam nama Yesus. Kami mau menjaga kekudusan Tuhan. Dalam nama Yesus. Kami tidak mau kompromi dengan dosa. Kau mulai jatuh kagak, kau bangkit. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Oh haleluya. Kekudusan-Mu turun Tuhan. Darah-Mu menguduskannya, menyucikannya. Kalau ku hidup Dalam nama Yesus. bagi Terima kasih Tuhan. hatiku tetap Terima kasih Yesus. Oh dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Ya, dalam nama Yesus. Jaga kekudusan. Segala roh kenajisan dari orang keluar dalam dibebaskan, dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pulih hari ini. Pulih hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Oh haleluya. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hidup dalam kekudusan Tuhan. Dalam nama Yesus. tetap Dibebaskan, dilepaskan Tuhan. dunia tak bisa Dalam nama Yesus. menjauhkanku Terima kasih Tuhan. Terima kasih dari Yesus. kasih-Mu. Mari kita sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Katakan kalau ku hidup. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari kita beri tepuk tangan. Beri sorak-sorai bagi Dia. Katakan haleluya. 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 Bapak kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Haleluya, Yesus.
Kami mau belajar seperti Yusuf Tuhan. Ya, Yesus. Kami percaya setiap kami akan tetap naik dan bukan turun. Kami adalah kepala dan bukan ekor. Amin. Mulai hari ini Tuhan, kami berani berkata tidak terhadap dosa. Amin. Berani berkata tidak terhadap kepahitan dan kekecewaan. Dan biarlah setiap kami anak-anak mudamu selalu mengandalkan Engkau. Karena orang yang mengandalkanmu diberkati. Orang yang mengandalkanmu apapun yang diperbuat Tuhan buat berhasil. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah memberitakan firman-Mu. Amin. Pakai dengan luar biasa. Hikmat-Mu terus melimpah atas kehidupannya. Dalam pelayanannya. Dalam nama Di Yesus. keluarganya. Dalam nama Yesus. Dimanapun hamba-Mu berada. Ya. Nama Tuhan semakin ditinggikan dan Amin. dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita.